Shalom umat Tuhan, pada hari ini kita sangat bersuka cita karena hari ini kita sudah sampai di bagian terakhir dari kitab Yosua dan berbicara tentang bagaimana Yosua dapat menuntaskan tugas yang sudah diberikan kepadanya untuk memimpin bangsa Israel untuk memasuki Kanaan dan menghalau semua yang masih ada di sana sehingga Israel bisa menetap dan tinggal di tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Mission accomplished. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, dan ini sangat mendorong kita untuk kita tetap setia sampai pada akhirnya. Walaupun dalam perjalanan panjang Yosua itu sesuatu yang penuh dengan perlawanan, karena dia berhadapi peperangan demi peperangan, berhadapan dengan orang-orang yang kuat-kuat, tetapi penyertaan Tuhan juga lebih kuat daripada apapun musuh yang dia hadapi. Haleluya. Mari kita masuk kepada pasal yang ke-22. Kita melihat di sini tentang setelah semua peperangan selesai dan mereka sudah memenangi target orang-orang yang sudah ditentukan oleh Tuhan, sehingga cukuplah tanah dan kota-kota yang dapat mereka akhirnya tinggal di dalamnya. Dan kemudian setelah penataan pembagian dari segala tanah-tanah mereka, inilah waktunya buat 2,5 suku, ya saya mau bilang 2,5 suku karena suku Ruben dan suku Gad, lalu setengah dari suku Manasya, akhirnya mereka pulang kembali ke tanah yang sudah ditetapkan oleh Musa menjadi bagian mereka, yaitu di sebelah timur Sungai Yordan, yaitu di tanah Gilead. Inilah kata-kata yang berkesan buat saya, bagaimana Yosua melepaskan mereka untuk kembali berkumpul bersama dengan sanak keluarganya. Kita tahu bahwa para wanita dan anak-anak ditinggalkan di sana, sementara mereka harus ikut berperang bersama-sama dengan orang Israel menduduki tanah Kanaan. Dan selesailah tugas mereka dan mereka harus kembali. Dan ini kata-kata Yosua, mulai ayat 2 dikatakan, "Kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini sampai sekarang, tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Tetapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Oleh sebab itu pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu di seberang sungai Yordan." Dan kita melihat nasihat Yosua mulai ayat yang kelima, "Hanya lakukanlah dengan sangat setia," ada kata sangat setia, "perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Lalu Yosua memberkati mereka dan melepas mereka pergi, maka pulanglah mereka ke kemah mereka. Ini hal yang sangat menyenangkan untuk dilihat, saudara. Dan nasihat Yosua adalah nasihat yang berlaku bagi kita semua pada saat-saat ini. Dan kemudian setelah mereka sampai di tanah Gilead, di seberang sungai Yordan bagian timur, dan mereka membangun, ini satu yang kelihatan bakal jadi persoalan besar, tetapi puji Tuhan dapat diselesaikan dengan baik oleh Pineas, Imam Pineas bin Eleazar, anaknya Eleazar. Dan kita melihat di ayat 9 sampai 34 bagaimana mereka sampai di negeri mereka, lalu mereka membangun mezbah. Dan itu mezbah itu di tanah Gelilot, dan mereka membangunnya itu, dan kedengaran sampai kepada orang Israel yang ada di seberang barat dari sungai Yordan. Lalu mereka marah dan mereka kepingin untuk menyerbu mereka, menyerang. Karena apa, saudara? Karena membangun mezbah itu sama dengan melanggar perintah Tuhan. Kalau Tuhan tidak menyuruh mereka membangun mezbah dan mereka pakai itu untuk penyembahan, itu tidak semata-mata untuk Tuhan. Sebab itu mereka menjadi marah dan kelihatannya sepertinya mereka tidak setia lagi kepada Allah Israel. Nah ini, saudara, persoalannya adalah mereka tidak terbuka, mereka tidak memberitahukan lebih dulu apa yang akan dilakukan, bahkan oleh pemimpin, ya, kepada Pinehas dan juga kepada Yosua, sehingga akhirnya umat Israel, rakyat Israel, ya, 9,5 suku yang ada di sebelah, mereka menjadi marah.
Dan puji Tuhannya, Pinehas adalah orang juga yang berhikmat, dan dia memanggil para tua-tua yang lain untuk bersama-sama dengan dia untuk bertemu dengan suku Ruben, suku Gad, dan setengah orang Manasya itu. Dan mereka menjelaskan dengan baik. Mereka katakan, karena kita terpisah oleh sungai Yordan, jadi kami rasa itu baik untuk membuat seperti kalau saya mau bilang pakai bahasa kita, tugu dan menjadi saksi bahwa kita ini adalah satu adanya. Kita tidak terpisah. Sebenarnya tujuan mereka itu baik, dan memang hal yang baik kita belajar ya, walaupun tujuannya baik, tapi keterbukaan itu penting. Dan melapor kepada pemimpin itu juga penting, saudara. Dan akhirnya bisa diselesaikan dengan baik. Dan Pinehas juga memandang itu sebagai sesuatu yang baik, agar anak cucu mereka dapat mengingat bahwa mereka adalah satu. Mereka tidak terpisah, sehingga mereka tidak memerangi masing-masing mereka, karena mereka adalah satu keluarga, satu bangsa, bangsa Israel. Dan kita masuk kepada ayat yang pasal yang ke-23. Pasal 23, satu pasal ini berbicara tentang pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Hal ini membuat saya itu sangat menyentuh, bagaimana Yosua berbicara dan ada nasihat, ada mengingatkan mereka, dan paling tidak Yosua menginginkan agar mereka tetap setia kepada Tuhan. Dan saya kutip atau saya bacakan buat saudara, dan ini buat saya sangat menyentuh. Ayat 6 dan 7 dikatakan, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Dan ini pertama kali kita mendapati tertulis kitab hukum Musa. Dan kita tahu kitab-kitab Musa itu adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. 5 kitab Musa, atau disebut 5 kitab hukum atau 5 kitab Taurat. Dan itulah yang ditulis oleh Musa. Dan dia katakan, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu. Karena kita tahu ada bangsa-bangsa yang lain yang belum, tetapi ini menjadi PR bahwa hidup kita tidak pernah lepas dari musuh yang ada di sekeliling kita. Baik itu berupa manusia yang dipakai oleh jahat untuk menghancurkan hidup kita, atau tantangan-tantangan hidup yang lain, godaan-godaan, cobaan-cobaan, dan segala macam, saudara, hal yang dapat membuat kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, menarik kehidupan kita agar kita jauh dari Tuhan. Dan itulah bagian dari kehidupan bangsa Israel juga. Tuhan tidak membiarkan mereka, Tuhan tidak menghalau semuanya, tapi masih ada sisa PR. Tuhan tidak ingin memanjakan mereka, selalu ada tantangan-tantangan. Sebab itu kalau ada tantangan menghadang saudara, jangan cepat putus asa, jangan cepat kecil hati, tapi itu adalah jalan agar kita terus waspada, dan kita menjadi semakin kuat, dan kita tidak menjadi lengah. Dan dikatakan di sini, jangan bergaul dengan mereka, serta mengakui nama Allah mereka, dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi ayat 8 dikatakan, tetapi kamu harus berpaut kepada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Dan Yosua mengingatkan mereka bahwa sebentar lagi adalah waktuku untuk kembali bergabung dengan para leluhurku yang sudah pergi, istilah mereka, dan dia akan mati sebentar lagi. Sebab itulah nasihat terakhir kepada bangsa Israel, agar hati mereka tetap berpaut kepada Tuhan. Lalu kita masuk kepada ayat pasal yang ke-24. Dan kita lihat di sini pembaharuan perjanjian di Sikem. Kita tahu itu terjadi pada saat Yakub, dan saat ini juga Yosua memanggil tua-tua dari suku-suku itu, dan Yosua berbicara kepada mereka. Dan saya senang sekali, saya suka sekali untuk kita baca bersama-sama. Kalau saudara masih bisa ada Alkitab, selain dari ada HP yang saudara mungkin pakai untuk menyaksikan YouTube ini, dan kita baca bersama-sama di pasal yang ke-24 mulai ayat yang kedua ya. Dan sesudah Yosua sudah memanggil mereka berdiri di hadapan Allah, dan Yosua mulai berbicara. Dan ini kalau menurut saya adalah ringkasan dari perjalanan panjang bangsa Israel, dari mulai panggilan Tuhan buat Abraham sampai kepada saat itu di mana mereka ada. Mereka sudah sampai di tanah perjanjian. Mari kita baca perkataan Yosua. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat,
Disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Mereka belum beribadah kepada Allah yang mereka sembah sekarang ini, dan itulah panggilan Tuhan yang pertama. Kita mengingat juga kita dipanggil Tuhan. Mungkin kita sudah lahir dari keturunan Kristen, tapi kita semua adalah orang-orang yang di luar Tuhan. Tetapi Tuhan memanggil kita, bahkan secara pribadi, walaupun kita dilahirkan keluarga Kristen, tapi kita juga harus memenuhi panggilan pribadi Tuhan untuk kita hidup, menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup di dalam jalannya. Lalu kita lanjutkan. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Tiberias. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka semua diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ketika itu Balak bin Sipor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang memakan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku, dan ini adalah pernyataan yang sangat-sangat terkenal dari Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. As for me and my family, we will serve the Lord. Luar biasa, saudara ya. Kita melihat pernyataan dan kata-kata Yosua, apa yang kemudian dikatakan kepada bangsa Israel. Dan Yosua mengingatkan kembali bahwa pencapaian mereka bukan semata-mata hasil usaha mereka, tetapi Tuhan yang sudah berperang untuk mereka. Sebab itu kita juga umat Tuhan, kita jangan terlalu sibuk dan pusing dengan pencapaian-pencapaian kita di dalam kehidupan. Ingatlah bahwa segala sesuatu adalah anugerah Tuhan. Lebih dari itu, mari kita lebih mempermuliakan Tuhan dan melakukan apapun misi yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita, yaitu seperti nasihat-nasihat Yosua kepada bangsa Israel agar mereka setia kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, bukan semata-mata mengejar impian mereka sendiri. Dan
Kemudian saya lompat untuk mengajak saudara membaca ayat yang berikutnya adalah ayat 21. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak hanya kepada Tuhan sajalah kami akan beribadah. Karena Yosua katakan, jangan sampai kamu akhirnya terpengaruh dengan Allah-Allah di sekitar kalian. Tapi mereka katakan tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ayat yang ke-23 ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Lalu ayat 25, pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu di dalam kitab hukum Allah, lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu, batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Tuhan. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Mereka sudah sampai dan sekarang mereka hidup. Seterusnya Yosua tahu adalah urusan Tuhan, sudah bukan urusannya lagi karena dia sudah selesai. Dan dikatakan bahwa orang Israel tetap beribadah kepada Tuhan selama tua-tua yang berjalan bersama mereka masih ada, dan mereka tetap takut akan Tuhan. Dan kemudian pada akhirnya saudara, misi Yosua sampai di sini sudah selesai. Dengan gilang gemilang, dengan keberhasilan dia mentuntaskan apapun yang Tuhan percayakan kepadanya. Lalu ayat-ayat selanjutnya berbicara Yosua dan akhirnya Eleazar juga kemudian mati, lalu mereka dikuburkan di tempat yang sudah ditentukan bagi mereka di tanah Efraim. Lalu kemudian tulang-tulang Yusuf juga dikuburkan, dan selesailah sudah kitab Yosua, dan misi yang Tuhan sudah berikan kepada Yosua sudah selesai. Dan bagaimana dengan saya dan saudara yang masih hidup saat ini? Mari kita fokus kepada apa yang Tuhan mau bagi kita untuk kita lakukan. Saudara, dunia ini seperti bahasa Yosua, sebentar lagi aku akan melewati kefanaan ini. Dunia ini adalah dunia fana. Saudara, kita tidak akan bawa apa-apa pada saat kita berjumpa dengan Tuhan. Sebab itu, mari kita lebih fokus kepada Tuhan, kepada misi yang Tuhan berikan kepada kita, dan belajar kepada Yosua, dia bisa menyelesaikannya. Mission accomplished. Puji Tuhan, saya berharap kita juga bersama-sama dapat setia sampai akhir dan memperkenankan Tuhan saat kita menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada kita selama kita ada di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.